Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa dulu ya. Bapak dalam surga, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, khususnya hamba-Mu Bapak Ibu ya. Sebelum hamba memulai, kami berdoa dan meminta dari Tuhan yang menguduskan hati hamba-Mu dari bersyukur yang ada di sini. Dan taruh ucapan di hati di bibir hamba-Mu, sehingga apa yang dikeluarkan hanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan bukan menjadi kemuliaan bagi nama hamba. Karena hamba ada di sini sudah berdasarkan karena Tuhan sudah panggil untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa agar pada saat acara Coffee Morning ini selesai, nama Tuhan bisa dipermuliakan dan nama Tuhan akan lebih lagi dipermuliakan melalui hati dan pekerjaan yang dikerjakan dari jemaat untuk gereja. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu saya lihat keliling agak kaget juga ya, Coffee Morning. Nama acaranya Coffee Morning. Biasanya yang minum kopi kan bapak-bapak ya. Perempuan juga banyak yang minum. Oh, perempuan di sini banyak yang minum. Kalau di Afrika, di tempat saya di Burkina, yang minum kopi itu banyak bapak-bapak. Dan mereka cuma mau minum kopi satu, yang disebut minum kopi. Itu cuma maunya Nescafe. Kalau dikasih kopi merek lain, mereka bilang mereka nggak minum kopi. Kalau udah minum Nescafe, baru namanya minum kopi. Itu udah benar-benar keracunan sama Nescafe. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya sebenarnya senang kalau acaranya seperti ini informal ya Pak. Tapi kalau mau jawab, kalau mau bertanya, tolong tunggu saya selesai dulu. Soalnya kalau nggak saya nervous. Kalau saya udah nervous, biasanya ngomongnya jadi ngalor ngidul ke tempat lain. Jadi sampai saya selesai, terus kita ada acara tanya jawab ya. Saya lebih suka acara seperti ini dibandingkan khotbah. Karena kalau khotbah itu waktunya terbatas, terus kita nggak bisa berinteraksi, ya kan? Kalau di sini saya bisa ngomong semau saya. Mari saya perkenalkan dulu, banyak yang nggak mengenal saya rasa. Hopefully ini working. Ternyata enggak ya Pak Jun? Iya, on. Sharing saya sebut the journey atau perjalanan hidup. Ini juga nama dari surat-surat yang saya buat. Saya berdasarkan perjalanan saya dasarkan dari Markus 16 ayat 15 yang Tuhan sampaikan. Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, kepada segala makhluk. Ini juga merupakan sama. Kadang-kadang di masa lalu saya berpikir saya harus menjadikan orang-orang Kristen, ya. Saya harus menginjili mereka dan mereka harus menjadi orang Kristen sebelum saya merasa saya berhasil menginjili mereka. Tetapi firman Tuhan di sini mengingatkan kepada saya, dan saya ingin ingatkan juga kepada saudara-saudari Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan itu berkata kepada kita untuk mengabarkan Injil, bukan untuk menjadikan mereka orang Kristen. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, bukan menjadikan mereka orang Kristen. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, tugas kita adalah mengajarkan Injil. Kalau gitu jadi saya ingatkan. Nah, kita mengajarkan Injil. Kalau mereka mau terima Tuhan atau enggak, itu urusannya Tuhan. Ini yang membuat saya berani untuk melangkah lebih jauh di dalam kehidupan saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan, apalagi dalam pelayanan, ada hal-hal yang sulit. Nah, pegangan hidup saya adalah firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 ini yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kadang-kadang yang saya banyak baca selalu berhenti di mengenai kamu, ya. I know my plan for you. Tetapi banyak orang-orang tidak teruskan ayat ini, pada ayat lengkapnya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di dalam kehidupan saya, kadang-kadang terlebih dalam pelayanan setelah saya berangkat, itu banyak masa-masa di mana saya sampai ke titik rendah, ya, di dalam iman, di dalam kehidupan. Tetapi firman Tuhan yang saat ini mengingatkan kepada saya dan memberikan harapan bahwa apapun yang terjadi adalah di dalam rencana Tuhan, di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan gak pernah tutup mata bilang, oke, ini bukan urusan saya nggak tahu mengenai ini. Tetapi semuanya ada di dalam rencana Tuhan, dan Dia izinkan itu terjadi bukannya untuk mencelakakan kita, bukannya untuk memberikan kita hal-hal yang membuat kita susah, karena Dia nggak suka sama kita, tetapi Dia rencanakan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, hidup ini, tapi hari masa depan itu mungkin bukan terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, ya, tetapi mungkin terjadinya sesudah kita pergi dari dunia ini, ya. Tetapi itu janji Tuhan, Dia akan berikan kepada hari depan yang penuh harapan untuk kita. Jadi jangan putus asa kalau di dalam kehidupan di dunia ini kita ada penyakit, ada kesusahan ekonomi, ya, hidupnya susah, miskin atau kekurangan. Jangan kecil hati, ya, karena itu bukan artinya Tuhan nggak sayang sama kita, dan itu juga bukan berarti kita ini tidak beriman sama Tuhan, ya. Ada ajaran-ajaran tertentu yang bilang kalau hidup kita ini tidak sukses, terlebih dalam finansial, ekonomi, itu artinya kita punya dosa-dosa tersembunyi yang belum diselesaikan. Tapi firman Tuhan nggak berkata seperti itu, dan contoh-contoh tokoh Alkitab juga tidak seperti itu, kan? Seperti misalnya si Ayub, ya kan? Kalau kita bilang dia punya masalah itu bohong besar. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk membina kita, untuk mempersiapkan kita, karena Dia punya rencana indah untuk kita, dan Dia punya rencana indah untuk memakai kita membawa kemuliaan bagi Tuhan, ya. Nah, saya dari Amerika. Kemarin saya pergi kesaksian di satu teman, kebaktian kelompok kecil. Ada yang datang telat, kelompok murid anak-anak SMA yang datang telat. Terus waktu mereka datang, mereka lihat saya, mereka kaget. Kamu orang Indonesia ya? Saya bilang iya. Kenapa? Enggak, soalnya waktu saya dengar ada yang datang dari Afrika, kita udah pikirnya orangnya hitam-hitam. Saya bilang enggak, saya nggak hitam. Kalau saya di Afrika malah saya jadi bule. Kemana-mana saya pergi dipanggil bule. Saya dari Amerika. Saya dibesarkan, ya, pelayanan saya sebenarnya besar di gereja ini bertahun-tahun yang lalu. Saya mulai di sekolah minggu di gereja, ya, menjadi guru sekolah minggu di gereja ini sebelum saya akhirnya pergi ke Amerika untuk menyelesaikan program S2 saya di sana. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan buka bantuan keuangan untuk saya bisa studi di sana. Kemudian saya bekerja selama 8 tahun kurang lebih di Amerika. Sebelum Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan penuh, selama kurang lebih 7 tahun yang lalu. Saya tergabung dalam satu organisasi, jadi saya bukan dikirim oleh gereja, ya. Saya bergabung dalam organisasi yang disebut Wycliffe Bible Translator atau Wycliffe Pusat Penerjemahan Alkitab Wycliffe, ya. Pelayanan mereka adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa minoritas atau bahasa-bahasa lokal dimanapun juga. Seperti misalnya di Burkina Faso tempat saya melayani ada 66 bahasa. Di Indonesia ada kurang lebih 700 bahasa. Di Jawa ada kurang lebih 70 bahasa, ya. Kalau di daerah Asia Pasifik yang paling banyak itu di daerah Papua Nugini, ada kurang lebih 900 bahasa. Waktu kita bilang bahasa-bahasa ini artinya bahasa-bahasa yang memang berbeda satu dengan yang lain. Seperti misalnya di Papua Nugini ada orang-orang yang bicara satu bahasa itu mungkin cuma 1.000 orang, 2.000 orang, ada yang bisa ratusan ribu orang. Tetapi antara satu suku dengan suku yang lain, mereka nggak ngerti. Begitu juga bahasa Jawa, ada 70, itu kan
masing-masing berbeda. Jadi orang Jawa pesisir ngomong sama orang Jawa ini, mereka nggak ngerti. Nah, jadi benar-benar 70 bahasa yang benar-benar berbeda yang tidak dimengerti oleh satu negara. Nah, ini banyak orang salah kaprah karena mereka pikir karena saya misionaris, saya hamba Tuhan, saya ini penginjil. Nah, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta, saya tidak pergi untuk membuka gereja dan membangun gereja. Saya adalah apa yang disebut misionaris profesional, professional missionary. Ini satu bidang profesi di dalam dunia misi yang belum lama dikenal. Sebenarnya udah lama, tetapi baru belum lama ini dikenal oleh masyarakat umum. Apa ini professional missionary atau missionary professional? Kami ini adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil ke bidang misi untuk melayani atau mendukung pekerjaan para misionaris. Ya, dalam bidang apa? Macam-macam pelayanan kami. Misalnya saya bekerja, saya melayani dalam bidang media untuk membantu para penterjemah Alkitab. Nah, jadi saya tidak menerjemahkan Alkitab. Ya, saya membantu pekerjaan mereka supaya pekerjaan mereka bisa selesai dengan baik, supaya mereka bisa menjalankan apa yang Tuhan panggil dan bisa diselesaikan dengan baik tanpa gangguan. Nah, profesional misionaris ini apa misalnya? Misalnya tenaga IT, ya, IT profesional. Di daerah misi, di ladang misi itu banyak dibutuhkan tenaga IT, orang-orang yang mengerti komputer, apalagi di teknologi sekarang. Ada juga akuntansi. Badan-badan misi banyak membutuhkan tenaga orang-orang yang mengerti akuntansi untuk membantu administrasi mereka. Ya, kalau enggak berat-beratan ngaco semua, nggak bisa kerja. Ada juga sekretaris. Kemudian ada juga montir sama mekanik. Misalnya di Wycliffe, ya, di badan organisasi saya, banyak sekali mobil-mobil seperti di daerah Papua, Irian Jaya, atau kapal terbang kecil, helikopter yang mereka pakai, ya, untuk pergi ke daerah pedalaman, itu butuh montir mekanik untuk membetulkan kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi ini orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan profesional mereka untuk melayani full time, ya, full time untuk di bidang misi, benar-benar melayani di bidang misi, tetapi di dalam pekerjaan sebagai montir dan mekanik. Ada pilot, ada bagian personalia, penjual bakso, penjual mie, penjual baju juga bisa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dalam berbagai hal. Ada juga guru banyak sekali guru kita. Kenapa? Karena banyak misionaris ini datang membawa anak-anaknya. Kalau mereka pergi ke pedalaman, mereka itu harus mengajar anaknya sendiri. Ya, yang disebut sebagai homeschooling sekarang ini kan. Nah, saudara bayangkan kalau sebuah keluarga misionaris pergi ke ladang misi, di sana mereka harus bangun rumah sendiri kan. Terus mereka harus ajarin anak-anaknya. Anak-anaknya kalau sakit karena nggak ada dokter harus bantu ngobatin anak-anaknya. Apalagi orang-orang kampung suka cari mereka minta obat. Lalu kemudian mobil rusak harus belajar jadi montir dulu supaya bisa betulin mobil, ya kan? Kadang-kadang di zaman dahulu apa yang terjadi? Misionaris datang ke ladang misi, sebelum mereka bisa bekerja, mereka ada yang harus belajar sebagai tenaga bisa dokter gigi dulu. Terus mereka harus belajar kesehatan supaya bisa jadi dokter dulu. Walaupun nggak resmi jadi dokter, tapi supaya bisa mengerti. Mereka harus ngajarin anaknya. Mereka harus bangun rumahnya dulu. Mereka harus ini, itu. Kadang-kadang sampai tahunan mereka ada di ladang misi, mereka belum bisa memulai pelayanan mereka yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk mengabarkan Injil. Ya, karena waktu mereka habis terbuang untuk hal-hal seperti itu. Karena itu banyak organisasi misi yang kemudian menyadari hal itu, mereka bangun apa yang disebut profesional misi. Jadi ada guru-guru yang datang di masa liburan, karena misalnya di Amerika liburan musim panas itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Lalu mereka datang ke ladang misi
untuk mengejar anak-anak para misionaris, sehingga orang tuanya istilahnya bisa istirahat, ya kan? Ambil sedikit waktu untuk istirahat, selang waktu untuk melakukan ini, jadi lebih fokus dan jadi lebih segar untuk kembali melayani. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kita pikir nggak mungkin terjadi, tapi ini yang tersedia. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya juga bilang saya nggak mau, karena saya nggak merasa Tuhan panggil untuk berkhotbah, untuk bangun gereja saya. Tapi kemudian ada orang datang di dalam satu lokasinya, dia kesaksian, dia bilang saya ini seorang IT profesional, saya bekerja di bidang komputer, dan Tuhan panggil saya untuk menjadi misionaris profesional. Dan saya melayani di bidang komputer. Nah, waktu saya dengar itu, saya tahu, ini yang bidang saya mau. Jadi ternyata ada profesi seperti ini di bidang misi, dan saya bisa pakai keahlian saya untuk melayani Tuhan di bidang. Well, Burkina Faso, ini tempat Tuhan memanggil saya. Burkina Faso artinya tanah orang-orang jujur. Nah, gambar ini nih, banyak penjual di sana ya. Di atas mobil itu biasanya dia tumpuk ya, kalau nggak motor sama orang ya itu sapi, kambing, ayam, tumpuk gitu ya. Ini banyak sekali di mana-mana seperti ini. Kadang-kadang kalau mereka tumpukin barangnya bisa lebih tinggi dari mobilnya. Gitu. Terus dari itu ditaruh orang lagi paling atasnya duduk di atas. Ya. Nah, Burkina Faso adalah tanah orang-orang jujur. Ini sedikit moga-moga jalan. Ini sedikit cuman untuk nggak bisa jalan kayak tadi. Nggak bisa nih ya. Tadinya ini nari. Kalau saya mau kasih dia tarian sana. Ini kenapa nggak tahu. Letaknya di Afrika. Kalau yang belum tahu, Burkina Faso di Afrika. Afrikanya di Afrika Barat. Biasanya kalau orang ngomong Afrika, mereka tahunya cuma Afrika Selatan, ya. Johannesburg, lihat gajah, lihat jerapah. Semua kalau tanya, ada jerapah nggak? Ada gajah nggak? Gajah banyak, jerapah enggak, ya. Kalau di tempat saya. Nah, yang di ini ada levelnya nggak ya Pak? Hah? Ini ya. Oke. Nah, Johannesburg itu ada di bawah sini, ya. Merah-merah itu ya. Ada di bawah Afrika Selatan itu Johannesburg, ya. Itu negara kaya, banyak emasnya, banyak intannya, kaya ya. Nah, tapi Burkina Faso ada di sini, di daerah barat. Dia dikelilingi oleh 6 negara, negara Mali, negara Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire itu kalau bahasa Indonesianya Pantai Gading, itu terkenal ya dulu ya, Pantai Gading. Ada Ghana, ada Togo, ada Benin, ada Niger. Ya, Niger ini sama Nigeria beda. Nigeria lebih maju berbahasa Inggris, kalau Niger ini berbahasa Prancis. Ya, lebih negara kecil, negara miskin Niger. Karena Burkina Faso dikelilingi oleh negara-negara seperti ini, dia itu tidak dekat air, tidak dekat pantai negaranya. Karena itu dia itu miskin sekali. Ini negaranya dikelilingi ini, ibu kotanya namanya panjang begitu. Tapi ucapinya gampang, enggak Ouagadougou ya enggak ya. Ini Ouagadougou pakai pakai W. Ouagadougou ibu kotanya. Ada kurang lebih 15 juta orang sekarang di Burkina Faso. Kota kedua terbesarnya Bobo Dioulasso misalnya. Nah, banyak orang tanya, Ki, serem nggak di sana? Tahun ini dia terpilih sebagai salah satu negara, 10 besar negara yang paling ramah terhadap turis. Ya. Tapi jangan salah, Burkina Faso bukan negara turis ya. Di sana hampir nggak banyak yang bisa dilihat, ya. Karena dia negara miskin. Tapi orang-orangnya ramah. Dia salah satu negara yang paling stabil di Afrika di dalam hal politik dan keamanan. Karena masyarakatnya benar-benar mempunyai karakter yang berintegritas, dia karakternya sopan, dia ramah, jadi mereka nggak gampang terpengaruh. Banyak negara-negara di Afrika sekarang bergejolak, ya, terlebih karena masuknya orang-orang dari Al-Qaeda ke negara-negara itu yang ngobrak-ngabrik.
mau jadikan negara Islam, daerah-daerah Islam. Tapi Burkina Faso, puji Tuhan sampai sejauh ini belum ada yang permasalahan seperti itu. Tahun 2011 ada gejolak sedikit sebelum saya berangkat, tapi itu langsung padam, tidak menjadi besar seperti negara lain. Itu kalau menurut saya itu karena benar-benar karena karakter dari orang-orangnya. Nah, ramah kan? Ini anak-anak Burkina Faso, ya? Ini anak-anak desa. Ikuti. Kenapa putih? Putih, ya hitamnya saya setuju ya. Mereka nggak hitam tapi ada coklat-coklat ya. Dan coklatnya juga coklat agak mengkilap ya, gitu ya. Nggak ini ya. Ada daerah-daerah tertentu memang di Afrika yang coklat itu hitam sekali. Ya di daerah Burkina juga ada suku-suku tertentu yang di daerah atas dekat Gurun Sahara yang hitam, benar-benar hitam orangnya. Ini anak-anak di desa, ya. Waktu pembantu saya di rumah ini lihat ini, wah kalau pakai baju dia bilang, di desa saya semuanya pada pakai baju deh. Ya ini miskin, anak-anak miskin. Ini lihat di sana ya, karena banyak keledai. Keledai itu pengganti kuda karena kuda mahal. Jadi mereka pakai keledai untuk mengangkut-ngangkut barang-barang untuk sarana transportasi. Penduduknya mayoritas Muslim. Kemudian yang kedua itu Katolik 19%, kemudian ada animis 15%, Protestannya cuma 4%. Terus kemudian agama-agama lain 0,6, tidak beragama 0,4%. Well, Bapak Ibu lihat ini, Muslimnya 60%, Katoliknya 17%, tapi ada pepatah di Burkina Faso yang berkata, di Burkina Faso 50% beragama Islam, 50% beragama Kristen, 100% adalah animis. Artinya apa? Jadi mereka ini seperti orang-orang Jawa di Jawa Islam Kejawen ya, Jawa Kejawen. Jadi walaupun mereka mengaku mereka beragama, tapi mereka tetap praktek penyembahan terhadap roh. Contohnya ini adalah satu kuburan raja-raja di satu desa ya, di Burkina cuma tinggal beberapa daerah yang masih ada rajanya. Ini salah satu yang rajanya masih diakui oleh negara di Panda. Ini adalah kuburan kerajaan. Di dalam kuburan kerajaan ini mereka bikin patung-patung, ya. Raja-raja yang meninggal mereka bikinin patungnya taruh di dalam situ. Lalu itu ada namanya ya, tuh lihat itu ada namanya Munyi Sisi namanya. Nah, ini nama rajanya. Lalu kemudian apa ini? Ini tempat ini bukan sekedar kuburan, ini tempat keramat. Jadi mereka taruh sesajen di sini, ya. Mereka potong ayam, ya, darahnya ditaruh di situ. Kemudian di waktu-waktu tertentu rajanya mesti bawa masyarakatnya itu 1 tahun 1 kali untuk acara ritual, acara keagamaan itu untuk penyembahan seperti itu di mana mereka potong ayam. Nah ini masih banyak yang terjadi seperti ini. Ini salah satu bukit penyembahan, bukit kurban kalau saya panggil ini ya. Yang saya temukan di salah satu kota tua, di kota kedua terbesar di Burkina namanya Bobo Dioulasso. Ini daerah yang sangat keramat bagi orang sana. Masuk aja kita nggak boleh sembarangan, mesti pakai pemandu yang kasih tahu. Jadi nggak bisa jalan sembarangan kemana-mana. Nah ini bukit keramat ini, orang-orang di penduduk di desa itu, di daerah itu akan datang ke sini bawa ayam, bawa kambing, ya dipotong, darahnya kemudian dicucurkan di sini, gitu ya. Dan mereka melakukan sembahyang-sembahyang seperti itu. Ini banyak ditemukan di mana-mana. Nah ini adalah topeng, ya. Nah topeng ini kalau kita sebut topeng berisi, karena topeng-topeng ini biasanya dipakai hanya oleh dukun-dukunnya. Ada hari-hari tertentu di dalam 1 tahun itu semua dukunnya akan keluar jalan. Di dalam satu seperti parade, tapi bukan parade, itu acara keagamaan. Mereka pakai topeng ini, mereka akan pakai bajunya, baju kebesarannya. Kemudian kemudian mereka lakukan upacara-upacara. Nah, ini banyak sekali ditemukan di Burkina Faso, dan topeng-topeng ini juga lain-lain berdasarkan sukunya. Ya.
Ya, seperti saya katakan tadi, Burkina Faso itu negara miskin. Salah satu negara mungkin tahun 2010, dia negara nomor 3 termiskin di dunia. Tapi dengan banyaknya gejolak keamanan sekarang, dia ada di sekitar nomor 10 atau 11 urutan negara termiskin di dunia. Kalau mau lihat miskinnya bagaimana, contohnya aja untuk tahun 2012 ini, di sana pendapatan per kapitanya kira-kira 1.300, ini juga nggak banyak ini kalau orang kota, $1.300 atau kira-kira 13 juta per tahun. Orang Indonesia itu kira-kira 50 juta per tahun penghasilan. Jadi bisa dibandingkan bagaimana kondisinya mereka dibandingkan orang Indonesia aja. Permasalahan terbesar di Burkina yang sekarang ini selain malaria adalah air bersih, karena di sana sungainya juga nggak banyak ketemu sungai, jarang ketemu sungai, nggak ada laut, otomatis karena dikelilingi negara lain. Jadi banyak orang datang, ya, dan pemerintah juga banyak membantu. Banyak misionaris datang untuk bikin pompa air. Ini pompa air. Pompa airnya agak lain seperti yang kita kenal, ya. Sumur, ini sumur ya, pompa air sumur, nggak seperti kita lagi di sini. Ini cuma salah satu modelnya. Jadi mereka pakai putar, pakai roda. Jadi kalau mau timba air dia putar. Jadi nggak banyak tenaga keluar, gitu ya. Ada lagi satu tipe yang saya nggak potret di sini, nggak saya sampaikan. Mereka pakai kaki di pedal. Jadi kalau mau timba air, pakai pedal, ya. Kenapa? Karena kebanyakan yang ngambil air ini perempuan, bukan laki-laki. Laki-lakinya kerja di ladang, jadi perempuan-perempuan ini yang harus ambil air. Jadi banyak orang-orang datang ke sana paruh-paruh waktu, misalnya 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan, untuk bantu penggalian sumur di desa-desa. Tapi sambil mereka menggali, sambil mereka mencari sumber air, mereka melakukan penginjilan. Banyak sekali di sana. Ini kadang-kadang di dalam satu desa yang ada 20 kepala keluarga, 30 kepala keluarga, kadang-kadang cuma ada satu sumur seperti ini. Jadi memang sulit sekali airnya. Dan ini yang mereka pakai untuk mandi, untuk masak, untuk apa? Ini jadi mereka pakainya berdasarkan benar-benar sumur ini. Pagi sama sore mereka biasanya ambil. Nah, ini salah satu rumah. Ini foto ini kebetulan saya ambil waktu di desa. Tetapi ini bukan merupakan pemandangan yang luar biasa di kota-kota. Di kota-kota masih banyak yang seperti ini. Tempat saya tinggal itu cuma 7 km, actually di perbatasan kota Ouagadougou yang merupakan ibu kota ini, benar-benar di perbatasan. Tetapi rumah seperti ini banyak ditemukan di sana. Ya, jadi masih banyak. Dan walaupun bahkan di dalam ibu kotanya sendiri, rumah seperti ini banyak. Besok saya akan tampilkan sebuah video untuk memperlihatkan kotanya itu bagaimana. Ya, itu video singkat saya sampaikan buat besok. Ini kalau mau dilihat, mereka pakai bata merah. Ini jarang sekali. Ini kebetulan mungkin hasil panennya bagus ini orang. Jadi mereka ada yang pakai bata merah. Ini batanya putih ya. Mereka jarang sekali, kalau yang orang miskinnya jarang sekali pakai bata merah di sana karena mahal. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka beli bata atau bikin sendiri. Bata dari lumpur. Ya, jadi ini bikin sendiri nih pasti. Ini karena dari lumpur ini mereka bikin, kemudian dikeringkan selama 3 hari. Ya, musim panen dikeringkan sampai benar-benar kering. Kemudian mereka pakai itu untuk jadi bata untuk bangun rumah. Permasalahannya apa? Karena mereka nggak pakai bata. Bata merah pun ini seperti ini. Ini biasanya mereka nggak dipanggang, nggak seperti kita bikin ini ya, nggak dipanggang. Mereka cuma dipakai semen, dicampur semen, adonan semen. Jadi supaya lebih kuat. Tapi harganya mahal. Jadi mereka pakai bata-bata lumpur ini bangun rumah. Permasalahannya apa? Ya seperti ini, gampang hancur. Kalau ada angin yang besar, angin topan, ditambah sama hujan deras, ini bisa roboh. Jadi banyak rumah di sana roboh, kemudian diambil, ya mesti dibangun lagi.
Kadang-kadang jadi temboknya udah miring begitu, terus mereka pakai balok kayu ditahan dari luar kayak begitu. Tingkat pendidikan mereka 17%. Karena itu benar-benar miskin karena masalahnya pendidikan mereka juga enggak. Ya. Tapi mereka itu anak-anaknya senang sekali belajar. Ini di desa. Waktu saya lagi jalan-jalan, saya lihat ada anak tidur-tiduran di batang pohon sambil baca. Ya. Terus saya bilang, boleh potret nggak? Ya, dia senyum-senyum, saya potret. Ya. Ini ya dia belajar membaca itu sambil menuliskan. Ya. Orang-orang seperti ini senang sekali. Ibu Shelly, saya panggilnya Cipreti dia, karena dia pretty. Bekas guru kan, biasanya berapa orang muridnya satu kelas? SD. Dulu sih 40-an, sekarang 25. Sekarang 25. Kalau di sana bisa seperti ini. Wow. Bisa tegak berapa orang? Kira-kira ini 250 anak. Ini gurunya mungkin cuma 2. Ya, ini ada satu orang guru di sana juga yang merasa terbeban melihat kondisi sekolah. Jadi dia potret, dia masukin ke koran ini. Jadi ini saya ketemu di internet, ininya gambar seperti ini. 250 ini di kota besar. Kota Bobo diulas kota nomor 2 terbesar di Burkina Faso. 250 anak, gurunya paling cuma 2. Ini bukan masalah yang hebat sekali, yang luar biasa. Luar biasa 250 memang. Karena kadang-kadang yang ditemukan itu rata-rata sekitar 100 anak di dalam satu kelas. Bayangkan 100 anak di mana belajar. Ya? Ini sekolah pemerintah, sekolah pemerintah. Permasalahannya, ini kalau saya nggak salah ini kelas 1 atau kelas 2 SD. Kalau mereka kelas 6, ini paling tinggal 100 nih. Kalau ada 250, tinggal 100 anak tuh di dalam kelas. Kenapa? Kelasnya tambah kecil. Nggak nyambung nampung anak-anaknya. Dan mereka nggak punya kelas lagi, nggak punya guru lagi. Jadi sebagian besar anak-anak ini akan putus sekolah pada saat mereka SD. Karena kekurangan kelas. Bayangkan yang seperti ini nih, gimana mereka bisa maju sekolah. Dan kebanyakan yang putus sekolah perempuan. Kebanyakan. Laki-laki akan terus sekolah biasanya paling mudah sampai SMP atau SMA. Yang perempuan nggak akan sekolah lagi. Ya. Penganiayaan, apakah ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Burkina? Ada. Tapi penganiayaannya bukan berdasarkan lingkup besar seperti di Indonesia. Gereja diserang enggak. Tetapi penganiayaannya berdasarkan diterima dari lingkungan, dari masyarakat. Tapi jangan salah, Bapak Ibu, penganiayaan terbesar bagi orang-orang Afrika adalah dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Ya, karena mereka itu di dalam di masyarakat Afrika, hidup mereka itu berkelompok, hidup mereka itu benar-benar berkekeluargaan. Jadi kalau dihukum, hukuman mereka nggak usah jauh-jauh, jangan masukin penjara, nggak usah. Bilang kamu sekarang keluar dari desa kamu, nggak boleh masuk lagi. Ya, itu sudah merupakan hukuman sangat berat untuk orang-orang Afrika. Karena mereka dikeluarkan dari lingkungan, dari lingkaran kehidupan mereka. Keluar kamu, jangan masuk lagi, udah. Nah, kebanyakan penganiayaan bagi orang-orang Islam atau orang-orang animis yang menerima Tuhan adalah seperti itu. Mereka dikucilkan dari lingkungannya, disuruh keluar dari lingkungannya, suruh keluar dari keluarganya, diputuskan bantuan hidup mereka, bantuan sekolah mereka, keluarga mereka nggak mau tahu lagi seperti itu. Wanita di Burkina Faso bagaimana? Wanita di Burkina Faso itu sangat menyedihkan sekali. Saya akan kasih lihat ya. Ini satu yang di tengah ini, ya, ada satu wanita di desa, namanya desa, saya lupa sekarang. Tapi yang fotonya tadi saya kasih lihat yang ada raja-raja, ya, di desa ini.
dia salah satu keluarga raja. Ibu ini. Waktu dia terima Tuhan, dia disuruh tinggal di ladang, keluar dari lingkungan kerajaan, daerah kerajaan, disuruh tinggal di ladang. Tidak boleh ada satu orang pun yang bicara sama dia. Dan orang-orang juga timpukin dia. Suruh tinggalnya di ladang, tak boleh tinggal di rumah, jadi tidurnya di ladang begitu. Benar-benar dikucilkan. Tapi dia benar-benar mencintai Tuhan. Dia seorang pengarang lagu dan juga seorang artis drama yang sangat pintar sekali, sangat berbakat. Tuhan pakai dia untuk mengarang lagu-lagu untuk gereja di desa mereka. Terus kemudian dia menikah dengan orang Kristen juga. Lalu setelah itu dia bisa masuk lagi. Jadi ada pengampunan, kemudian dia bisa masuk lagi tinggal. Tetapi tetap di luar, jadi dia bukan keluarga kerajaan lain. Sudah benar-benar di luar. Ibu Aiwan namanya. Nah, satu lagi ibu ini agak gelap. Ibu yang satu ini seorang janda. Wanita di Burkina Faso, salah satu contohnya ada tingkat bedanya antara wanita dengan pria. Kalau mereka makan itu terpisah. Ya, pria makan dulu, wanita makan sisanya biasanya. Anak-anak lebih sisanya. Ya. Contohnya waktu saya diundang makan di desa, ya, di rumah Ibu Aiwa ini, kadang-kadang kita ada misionaris di sana kan berkat, jadi dia bisa kasih duit ya, duit beli ayam, beli daging, jadi kemudian dia masak, ya undang kita makan gitu. Waktu makan, mejanya itu kecil ya, mejanya cuma meja kecil gitu ya, ada kursi plastik ya, para pria duduk di kursi. Makannya pakai piring, pakai sendok, pakai garpu. Terus ini pria di sini makan sambil ngoceh-ngoceh, wanitanya duduk di balok kayu atau di tanah, ngumpul di sini. Makannya nggak pakai piring, makannya pakai baskom, dia taruh nasinya di baskom, dia pakai saus, pakai baskom besar, terus makan pakai tangan. Jadi kita sama-sama makannya, rame-rame. Tapi ada aturannya. Nah, makanya ada aturannya. Kalau ada yang ngambil satu, yang lain nggak boleh ngambil. Jadi nggak ada dua tangan di dalam. Jadi ada tempatnya, bagiannya juga kan, muter kan, itu. Jadi kalau kamu makan jangan ngambil makanannya dia ya. Ini kamu, ini sini gitu. Ini ada. Nah, anak-anak nanti kalau udah pada keluar, baru dikasih makan. Itu satu perbedaannya ya. Jadi tingkat statusnya wanita dan pria itu berbeda. Yang paling kasihan adalah janda di Burkina Faso. Yang paling kasihan itu adalah janda di Burkina Faso. Janda itu nggak mendapat tempat di dalam masyarakat. Sama sekali nggak dapat tempat. Ibu ini adalah janda dengan 4 anak. Ya, ibu ini 4 anak. Anaknya ini yang paling kecil. Dia kerja di tempat saya. Ya, ibu ini. Dia yang bantu bersihin rumah 2 kali seminggu datang untuknya. Ya. Salah satu contoh dari kehidupan janda-janda di Burkina Faso. Kalau suami meninggal, nggak lama kemudian keluarga dari suami akan datang. Buat apa? Ambil rumahnya, ambil sawahnya, ambil tanah. Habis. Terus mereka harus tinggal di mana? Bukan urusan saya. Ini hak saya. Ini hak keluarga saya. Karena suami kamu sudah meninggal, ini jadi milik saya. Jadi mereka nggak peduli. Jadi, ibu ini juga begitu kejadiannya. Cuma ibu ini orangnya kuat, hebat. Dia bawa ke pengadilan. Terus kemudian dia dikasih izin untuk tinggal di situ, di rumahnya. Ya, nggak semuanya kayak gitu. Kemudian, tapi akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia bilang, saya akan cari tanah lain, saya akan bangun rumah sendiri, saya akan pindah ke sana. Karena apa? Hampir tiap hari keluarga dari bekas suaminya datang rongrong dia. Suruh pindah gitu kan dia. Akhirnya dia bilang saya udah cukup. Terus
kasihannya lagi, dia beli tanah. Dia beli tanah pakai uang kayak jaminan sosial gitu, karena dulu mereka suaminya tuh kerja, ada sedikit uang. Beli tanah, terus udah bayar tanahnya. Waktu dia udah bikin bataknya, dia bikin sendiri loh bataknya itu yang dari lumpur. Udah 1000 dia bikin batak, yang buat bambu. Orang datang, laki-laki. Dia bilang tanah ini saya beli, sudah saya beli. Jadi ini semua bata jadi hak milik saya. Ternyata yang kejadian tanah itu dijual pada 3 orang berbeda. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan itu memang berkuasa dan besar sekali. Di dalam sejarahnya Burkina Faso, di dalam sejarahnya masyarakat Afrika, jarang sekali wanita, terus begitu janda, bisa menang lawan laki-laki. Jadi biasanya kalau dibawa ke pengadilan, untuk diproses, laki-laki yang menang biasanya. Tapi kemudian waktu diproses ke polisi, masalah ini, ibu ini menang. Benar-benar satu hal yang benar-benar sangat luar biasa sekali. Jadi kemudian dia dikasih tanah yang lain, tapi tanahnya bukan untuk, tapi dia dikasih tanah yang lain, jadi dia bisa bangun rumahnya di situ. Tapi bapaknya semuanya hilang diambil sama suami, nggak diganti. Itu cuma salah satu contoh. Kalau kita bertanya bagaimana orang Kristen bisa, sama aja. Ada satu contohnya, misalnya ini diceritakan sama rekan-rekan di tempat saya kerja. Di kantor itu ada satu pria yang bekerja di kantor Wycliffe di sana. Kemudian dia meninggal, anaknya juga. Waktu dia meninggal, ya seperti itu. Keluarga dari suaminya datang mau ambil rumahnya semua, ambil semuanya. Kemudian dia minta tolong sama gereja. Ya, dia bilang tolonglah gimana ini, tolong dibereskan, diselesaikan, dibantu gimana. Gereja bilang, maaf, memang sudah begini kondisinya. Saya nggak bisa tolong apa-apa. Memang mestinya begitu. Ya, cuma akhirnya kantor bantu dengan mereka kumpulkan uang, bantu jadi bikin seperti kasih rekening sendiri untuk bantu sekolah anak-anak. Jadi seperti itu nasib wanita di Afrika. Bukan cuma di Burkina Faso, di mana-mana di Afrika itu kebanyakan masih begitu. Tidak hanya di desa, di kota juga. Janda-janda itu sama sekali nggak dipandang. Jadi mereka nggak peduli, yang penting kamu udah mati, ya itu udah. Ya itu tangannya jadi milik saya. Urusan kamu sendiri, mau kerja gimana, anak mau dibesarkan kayak apa, terserah. Mereka masih. Jadi udah benar-benar putus hubungan begitu suami meninggal. Kasihan sekali. Buat janda kaya lebih parah lagi, soalnya dia bilang itu harta suami. Habis. Mereka bilang itu harta suami, harta keluarga kami. Jadi kamu keluar dari sini. Dalam proses penerjemahan Alkitab, hari yang paling bahagia itu adalah hari yang disebut hari dedikasi, di mana Alkitab itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, setelah dicetak kemudian dipersembahkan pada Tuhan. Terus kemudian pemimpin-pemimpin gereja akan datang pada upacara itu, kemudian mereka akan tumpang tangan, mereka akan berdoa sama-sama supaya firman Tuhan itu kemudian bisa benar-benar jadi berkat bagi masyarakat. Tapi Bapak Ibu, untuk bisa sampai ke hari itu butuh waktu antara 15 sampai 30 tahun. Ini salah satu upacara yang terjadi belum lama. Kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan Februari kalau nggak salah. Ya, ini adalah satu acara dedikasi untuk Alkitab di dalam bahasa Fulfulde. Fulfulde itu adalah bahasa yang dipakai oleh suku Peul, suku peternak. Mereka itu peternak pindah-pindah gitu ya. Mereka tinggalnya di daerah panas, kemudian dia bawa ternaknya pindah-pindah caranya. Wanita remaja ini remaja ya, pegang Alkitab untuk pertama kalinya di dalam bahasa dia. Ya, ini Alkitab ini diproses kurang lebih 22 tahun. Ya,
penterjemah Alkitab yang aslinya udah kalau nggak salah 3 orang yang sudah diberganti 3 kali. Ya, karena nggak semuanya bisa stay selama 22 tahun karena banyak permasalahan. Masalah kesehatan, masalah sekolah anak, masalah macam-macam. Jadi kadang-kadang terjadi pergantian. Jadi ini 22 tahun prosesnya. Ini bulan April tahun lalu ada dedikasi untuk Alkitab yang di dalam bahasa Jerman. Alkitab ini, lihat ini Bapak ini beli Alkitab untuk pertama kali, ya. Biasanya habis acara mereka jual Alkitabnya, ya lihat, dan dengan bangganya dia pegang Alkitab dalam bahasa dia untuk pertama kalinya di dalam hidup dia. Ini acara dedikasinya. Ya, lihat ini pemimpin-pemimpin agama. Ini kebetulan agama Katolik loh. Kadang-kadang agama Katolik itu nggak mau kerjasama sama agama Kristen. Ya, nggak semua ada seperti ini agama Katolik, Kristen mereka persembahkan Alkitab ini untuk kepada Tuhan. Nah, Alkitab ini adalah misionaris yang terjemah Alkitab. Alkitab ini selesai dalam waktu 30 tahun saya. Pada waktu ini acara ini, pada waktu Alkitab itu selesai, misionaris ini berumur 60 tahun. Jadi dia bilang setengah dari umur saya lewatkan di tempat ini. Dia misionaris dari Swiss, ibu ini 60 tahun. Ini bapak ini adalah penterjemah Alkitab. Dia juga penterjemah Alkitab, tetapi dia orang lokal. Jadi dia membantu ibu ini. Nah, sekarang pekerjaan saya. Jadi banyak orang suka tanya, saya tuh ngapain sih? Departemen saya atau bidang pekerjaan saya disebut dalam bahasa Inggrisnya Vernacular Media Service. Kalau di dalam bahasa Indonesia, terjemahannya berbunyi seperti ini: Departemen Pelayanan Media Bahasa Ibu. Ya, kenapa? Vernacular ini artinya bahasa ibu, bahasa lokal, ya, bahasa sehari-hari yang bapak ibu pakai. Ini apa ya? Oke. Kenapa ada ini? Jadi apa ini sebenarnya tugas saya itu apa? Jadi saya tugasnya itu membantu penterjemah Alkitab untuk menggunakan media yang paling cocok untuk masyarakat di sini. Ya, media itu yang disebut media itu seperti audio, video, atau media cetak. Ya, itu media. Nah, kenapa diperlukan untuk membantu penterjemah Alkitab ini? Karena misalnya Alkitab ini 30 tahun prosesnya. 30 tahun prosesnya. Setelah dicetak dibagikan ke masyarakat di daerah Jerman ini, masyarakat berbahasa Jerman ini, bertahun-tahun kemudian jika penterjemahnya balik lagi ke situ untuk melihat, melakukan pemeriksaan, kebanyakan ini di tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan yang akan dia temukan adalah Alkitab itu ada di lemari atau di meja berdebu, nggak pernah dibaca. Nah, Bapak Ibu tahu kalau Alkitab nggak dibaca nggak ada pertumbuhan iman, ya kan? Kita kalau nggak ada pertumbuhan iman, kita juga nggak akan jadi orang Kristen yang dewasa. Nah, waktu diselidiki, kenapa mereka nggak pakai Alkitabnya? Padahal waktu dibeli kayaknya semangat banget itu. Kenapa nggak dipakai Alkitab? Ditemukan karena waktu mereka baca Alkitab ini mereka nggak ngerti. Nah, kenapa mereka nggak ngerti? Karena mereka nggak terbiasa membaca, atau mereka tidak bisa membaca. Penterjemah Alkitab salah satu tugasnya bukan cuma menerjemahkan, mereka juga mengajar membaca. Ya, membaca dan menulis untuk orang-orang desa itu membaca dalam bahasa mereka. Nah, orang-orang ini setelah mereka baca, setelah mereka belajar, mereka bisa baca tapi nggak masuk ke otak, nggak ngerti. Sama seperti misalnya, Tante kalau ngomong di rumah bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Ada yang bicara bahasa Koi di rumah? Kebiasaannya sehari-hari. Nggak ada. Bapak bahasa apa, Pak? Biasa di rumah juga bahasa Indonesia. Oke. Jadi misalnya aja nih, misalnya nih, contohnya Bapak ini.
orang Jawa tiap hari dia bahasanya Jawa di luar, ya kan? Dia kalau keluar ke pasar Jawa, ngomong sama tetangga Jawa, dikasih bahasa Indonesia bisa baca bisa karena dia belajar di sekolah. Tapi disuruh baca belum tentu dia ngerti. Ya, ini isinya apa kalau disuruh jelasin belum tentu dia ngerti. Kenapa? Itu bukan bahasanya dia. Tapi coba dikasih Alkitab bahasa Jawa, kalau dia bisa baca, wah langsung itu ngerti dia isinya apa. Karena apa? Itu bahasanya dia pakai. Nah sama seperti mereka juga, di sana ada ini penjelasannya. Kenapa Alkitab sistemnya ya itu karena mereka begitu, karena diperlukan Alkitab dalam bahasa. Tapi masalahnya sekarang, walaupun itu dalam bahasa mereka, masyarakat sana itu tidak belajar melalui membaca. Nah, masyarakat di sana belajar melalui apa? Melihat dan mendengar. Ya, jadi walaupun dia baca, dia ngerti tetap aja nggak masuk ke otaknya. Karena dia nggak terbiasa membaca. Mereka belajarnya misalnya dari apa? Lagu-lagu, drama, cerita-cerita. Nah, itu yang mereka belajar dari situ. Itu biasanya mereka dengar atau melihat. Karena itu, walaupun ada Alkitab, walaupun mereka udah belajar membaca, Alkitab nggak dipakai sama mereka, karena mereka ngerti. Karena itu perlu dibantu supaya mereka bisa benar-benar Alkitab itu benar-benar bisa terpakai oleh mereka. Nah, jadi salah satu tugasnya saya, bagian ini, media vernakular ini, media bahasa daerah, kami membantu penerjemah Alkitab itu untuk menemukan cara yang paling baik untuk mereka tuh belajar gimana. Mungkin mereka pakai buku-buku bergambar lebih gampang ngertinya. Oh mungkin kita perlu rekam nih Alkitabnya, ke dalam audio, lalu kita masukin ke kaset, ke CD atau ke bentuk MP3 atau yang lain. Oh mungkin mereka lebih gampang kalau kita bikin naskah-naskah drama, suruh orang mainin drama cerita Alkitab. Atau mungkin pakai video, seperti video film Yesus ya. Ya tahu kan film Yesus ya. Nah, itu salah satu tugas kami di sana untuk membantu penerjemah Alkitab melakukan hal-hal seperti ini, menemukan hal-hal. Jadi di sana saya kasih mereka training, saya kasih mereka pelatihan. Orang-orang lokal di sana penerjemah Alkitab saya kasih latihan seperti misalnya. Ini adalah satu pelatihan bagaimana membuat suatu rekaman audio yang baik. Jadi nanti mereka rekam, kemudian rekamannya itu bisa dimasukkan ke dalam radio, disiarkan melalui radio, atau dimasukkan ke dalam cellphone. Cellphone di sana sedang berkembang pesat sekali. Jadi kita masukkan ke dalam cellphone supaya mereka bisa dengar sendiri, mereka bisa baca maupun. Jadi ini mereka belajar bagaimana membuat rekaman yang baik, bukan cuma merekam. Merekam itu gampang, pakai cellphone pun bisa. Tapi bagaimana rekamannya itu punya hasil yang baik, bermutu, nggak banyak suara-suara berisiknya. Nah ini mereka belajar. Nah ini mereka juga belajar bagaimana membuat studio rekaman. Ya kalau nggak ada studio kan susah. Tapi di sana nggak bisa bikin studio yang bagus seperti di sini profesional. Mereka bisa pakai studio, alat-alatnya apa aja yang ada. Pakai taplak meja, pakai kaset, pakai kesetan, pakai busa seperti ini ya. Ini dibangun pakai busa. Ya. Ini kelilingnya ini busa. Ya, ini busa. Busa yang dipakai untuk bikin kursi, bikin macam-macam ya. Oke, ya. Nah ini mereka pakai untuk kasur biasanya. Nah terus kemudian pakai apa? Itu di atasnya itu apa? Itu kesetan. Nah itu buat meredam suaranya. Ya, jadi mereka belajar bagaimana membuat supaya bagus dengan supaya suaranya itu bisa diredam, suara berisiknya dari luar nggak masuk. Lalu pinggir-pinggirnya pakai apa? Nah ini pakai meja nih. Mejanya dibalikin supaya jadi rangka. Ya? Terus sebelah sininya apa? Yang ini pakai dinding, jadi nggak usah pakai rangka. Kayak gitu. Ya, ntar kalau masih kurang ini kalau nggak salah di atasnya ini kayaknya kalau nggak salah ini ada papan triplek gini, buat supaya nggak bergerak nggak jatuh. Nah seperti itu mereka belajar supaya mereka bisa bangun studio ini berdasarkan material yang mereka temukan di desa mereka.
Nah, karena kalau untuk bangun studio itu besar sekali biayanya. Nah, ini juga salah satu contohnya, ini studio yang lain. Nah, ini mereka melakukan satu rekaman. Ini rekaman ini kenapa dilakukan oleh 2 orang? Karena bapak yang satu ini nggak bisa membaca. Nah, tapi dia orang lokal, jadi dia bisa kalau dia menyebutkan dalam bahasa dia lancar sekali gitu ya. Nah, bapak ini bisa membaca, tapi dia bukan orang lokal. Nah, kalau kita mau rekam, ya kalau kita mau merekam seperti bahasa Alkitab atau apa, kita mesti pakai orang lokal, suaranya orang lokal, bahasanya orang lokal yang nggak ada aksen-aksennya. Karena kalau ada aksen-aksennya, orang-orang di situ yang dengar bilang ini bukan orang kita, ini bukan bahasa kita, ya ini bukan orang kita yang bicara, mereka nggak mau dengar. Jadi kita pakai orang lokal. Nah, karena bapak ini nggak bisa baca, jadi bapak ini kemudian membaca teksnya. Ya. Nah, waktu dia baca teksnya satu kalimat, bapak ini mengulangi. Satu kalimat mengulangi. Satu kalimat mengulangi. Jadi dia ulangi semua kata-katanya. Jadi begitu bapak ini bicara, dia udah siap, kita rekam. Bapak ini bicara, siap, kita rekam. Seperti itu. Bapak Ibu, ini pembuatan film Yesus itu seperti ini. Waktu mereka dubbing suaranya film Yesus seperti ini. Rekam, baca, rekam. Waktu saya habis. Jadi, nah ini salah satu pelatihan di desa. Ini mereka juga belajar bagaimana membuat rekaman video dalam bahasa lokal. Ini transportasi. Kalau saya pergi ke desa, nah, naik mobilnya seperti ini. Nah, kalau ini menarik sekali loh Bapak Ibu naik ini, karena jalan 100 meter dorong. Nah, ini di tengah jalan dorong nih kayak begini. Nah, ini juga salah satu transportasi di desa. Jadi saya naik mobil sampai desanya, kemudian dijemput orang naik motor untuk sampai ke desanya. Ini salah satu rekaman yang di desa, nggak bisa bangun studio, kita di bawah pohon. Nah, kalau lagi rekaman seperti ini menarik loh, karena banyak tamu-tamu tidak diundang datang. Misalnya apa? Misalnya ini. Jadi waktu kita ada rekaman, tiba-tiba sapi-sapi lewat, sapi-sapi datang, ayam, anjing menggonggong gitu. Nah, kadang-kadang ini jadi cerita yang menarik, pengalaman yang menarik sekali kehidupan di desa. 3 menit lebih lewat, jam 10. Nah, ini sedikit yang bisa saya share mengenai pelayanan dan kehidupan di sana. Challenge-nya banyak, tetapi saya mengucap syukur untuk jemaat di sini yang mendoakan saya selama saya berada di sana. Doa-doa saudara Bapak Ibu mungkin tidak Bapak Ibu sadari, tetapi itu yang memberikan saya kekuatan untuk bisa bertahan di sana. Jadi ya, itu aja harapan saya supaya Bapak Ibu terus ingat saya di dalam doa-doa. Dan cuma ingat, misionaris tidak bisa pergi sendiri. Mereka harus pergi didukung oleh teman-temannya di daerah lain.